Kita buka dulu SQL Server Management Studio. Aplikasi ini bisa kita cari atau kita download free. Selanjutnya kita connect database engineering-nya. Kita pilih server name AlphaVC, nama server name saya, kita konekkan sehingga muncul Object Explorer. Kemudian yang pertama sekali yang kita buat yaitu database dari sistem tersebut. Karena kita membangun database yang baru, maka kita buat database dari sistem tersebut dengan cara klik kanan dari database, kemudian pilih new database. Kita buat database-nya dengan nama DB penarikan. DB penarikan. Kita tentukan di mana untuk disimpan. Oke, kita simpan di sini. Selanjutnya juga tentukan penyimpannya, simpan sini, kemudian oke. Nah, jadilah sebuah database. Setelah database, tentu di dalamnya nanti harus ada tabel. DB penarikan tadi nama databasenya, di dalamnya harus ada tabel. Maka kita buat tabel dengan cara klik kanan pada tabel, kemudian kita pilih new table. Kemudian kita isi kolom name-nya dari masing-masing tabel nanti. Di sana ada tipe data juga. Tabel yang pertama kita buat yaitu tabel rekening. Kolom name-nya rekening ID, tipe datanya chart, kemudian nomor rekening, tipe data juga chart, kemudian tanggal buka, tipe datanya itu kita pilih date. Oke, kemudian jangan lupa masih dari kolom name itu kita pilih satu sebagai primary key dengan cara klik kanan, kemudian pilih set primary key. Oke, setelah itu kita save. Kita buat nama tabelnya di sana tabel rekening. Oke, jadi satu tabel dari database penarikan ini. Kemudian kita buat tabel yang kedua yaitu tabel nasabah. Kolom name-nya nasabah ID, tipe datanya sama chart, kemudian kode nasabah, tipe data juga chart, kemudian nama nasabah, tipe datanya varchart, alamat nasabah, tipe datanya juga varchart, kemudian telepon nasabah. Kemudian kita tentukan juga primary key-nya dengan cara set, klik kanan, kemudian pilih set primary key. Karena ini nanti yang menghubungkan atau ini nanti yang bisa kita jadikan relasi antar primary key. Kemudian kita save, kita simpan namanya, nama tabelnya tabel nasabah. Oke, save. Kemudian sudah jadi dua tabel. Kita lanjutkan pembuatan tabel yang ketiga dengan cara yang sama. Oke, yaitu tabel karyawan. Kolom name-nya karyawan ID, tipe data sama, kemudian kode karyawan, tipe data juga sama, kemudian nama karyawan, tipe datanya varchart, kemudian jabatan varchart juga, status,
tipe data juga varchar. Kita tentukan lagi primary key nya, kita save dengan nama tabel karyawan. Oke. Selanjutnya tabel yang keempat yaitu tabel produk ID. Tipe datanya sama, kemudian kode produk, tipe data juga sama, kemudian jenis produk. Tipe data itu varchar. Primary key juga kita tentukan, set primary key, kita save dengan nama tabel produk. Oke. Sudah jadi 4 tabel di sini. Kemudian tabel relasi yang kita buat lagi yaitu namanya nanti tabel penarikan. Kalau di data warehouse itu tabel fakta. Kalau di database itu kita buat namanya nanti tabel sebagai tabel relasi antar tabel. Yang pertama yaitu penarikan ID. Penarikan ID, tipe datanya sama, chart, kemudian nasabah. Ini primary key dari masing-masing tabel yang kita ambil pada tabel penarikan ini. Nasabah ID, kemudian rekening ID, kemudian produk ID, kemudian karyawan ID, kemudian maksimal penarikan. Di sini kita ambil varchar, kemudian minimal penarikan. Di sini juga varchar, kemudian total nilai penarikan. Total nilai penarikan di sini juga varchar. Kemudian kita tentukan primary key-nya dengan cara klik kanan, kemudian pilih set primary key. Kita save di sini nama tabelnya tabel penarikan. Oke. Save. Setelah itu sudah ada 5 tabel di sini. Kemudian kita buat tabel relasinya dengan cara memilih database diagram. Klik kanan, kemudian new database diagram, kita yes-kan. Di sini ada 5 tabel yang muncul, kita add semuanya. Oke, terus muncul semua tabel yang akan kita relasikan. Kita atur, kita rapikan dahulu. Oke, kita rapikan. Tabel penarikan kita letak di tengah karena sebagai relasi. Oke, kemudian kita hubungkan dengan cara drag masing-masing primary key, kita geser ke tabel penarikan, yaitu pada primary key pada nasabah ID juga. Pada tabel nasabah itu primary key nasabah ID, di tabel penarikan juga kita pilih untuk kita relasikan pada nasabah ID. Kita pastikan ini sama-sama nama kolom name-nya nanti sama-sama nama nasabah ID. Oke. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya dengan cara yang sama, drag rekening ID, kita pilih juga rekening ID di sini. Pastikan. Oke. Biar beraturan kita geser sedikit. Oke, produk juga kita ambil geser sini,
pastikan ini produk ID, yes. Oke, biar rapi kita geser lagi tabel karyawan, ada karyawan ID juga. Nah ini kan kosong, kita pastikan kita pilih sini karyawan ID, berarti yang kita relasikan tuh karyawan ID. Oke. Nah jadilah sebuah tabel relasi. Kemudian kita simpan tabel relasi ini dengan nama relasi penarikan. Oke, jadi tabel relasinya. Kemudian kita isi masing-masing tabel, karena tadi tabelnya masih kosong, kita isi masing-masing tabel. Kita close dulu ini semua. Kemudian cara mengisi tabel yaitu dengan kita pilih tabel ini tadi. Ini database penarikannya tadi kita buat DB penarikan. Ini tabelnya. Ini tabel semua 1 2 3 4 5. Ada 5 tabel. Kita isi semua tabel ini dengan cara klik kanan, kemudian edit top 200 row, klik. Nah, muncul seperti ini. Kita isi. Ini sebagai contoh saja, nomor rekeningnya, tanggal buka 2018, oke, nomor rekeningnya, nomor rekening, oke. Selanjutnya kita isi tabel nasabah dengan cara yang sama, klik kanan pada tabel nasabah tersebut, edit top. Kita isi ID-nya, kode nasabah, nama nasabah, alamat, telepon, selanjutnya tabel karyawan di top, nama karyawannya Rena, jabatan staf keuangan, status aktif, kode karyawan, nama karyawannya Nuha Arif sebagai staf IT. Oke, kemudian kita isi juga tabel produknya di kanan, kode produk kita isi aja, jenis produknya itu barang, non barang. Selanjutnya penarikan, ID, nasabah ID, ini harus sama. Rekening ID, produk ID, karyawan ID,
penarikan itu 2, total penarikan maksimal. Maksimal penarikan 2, minimal penarikan 1, totalnya entry-nya 20.000. Dan ini nasabah 1, rekening 1, ID 1, produk ID, karyawan ID, maksimal penarikan 3, minimal 2, 35.000, 50.000, ini berarti 100. Oke, setelah kita isi semua tabelnya, kita close dulu ini semua. Selanjutnya kita buat data warehouse, yaitu untuk menghubungkan nanti database dengan data warehouse. Tentu kita buat dulu data warehouse-nya. Data warehouse ini sama persis nanti dengan database yang kita buat tadi. Kolom name-nya sama persis antar tabelnya tadi. Kemudian tipe datanya juga sama persis dengan database tadi. Dengan cara kita buat klik kanan pada database, new database, kita buat data warehouse-nya. Data warehouse penarikan. Data warehouse penarikan. Oke, kita simpan. Kita letak penyimpanannya. Oke. Penyimpanannya ini kita oke. Jadi satu database data warehouse ini data warehouse penarikan, klik kanan. Di dalam data warehouse penarikan ini kita buat juga di sana tabel dimensinya dan tabel faktanya nanti. Pertama yaitu kita buat tabelnya, cara pembuatan tabel sama dengan yang pertama tadi, klik kanan pada tabel, kemudian new tabel. Kita buat juga tabel dimensinya, yaitu pertama tabel dimensi rekening sama kolom name-nya dengan database yang kita buat pertama tadi, kolom name antar tabelnya. Ini tabel dimensi rekening, yaitu kolom name-nya pertama tadi rekening ID, tipe data juga harus sama dengan database sebelumnya. Kemudian nomor rekening, tipe data juga harus sama. Kemudian tanggal buka, tipe datanya itu date tadi. Oke, kita atur primary key nya. Kemudian kita rekening ID, nomor rekening, tanggal buka, tipe datanya sama, kita save dengan nama tabel dimensi DM saja, DM rekening. Oke, jadi satu tabel dimensi. Kemudian selanjutnya tabel dimensi yang kedua sama, klik kanan ke tabel dimensi nasabah, kolom name-nya juga sama dengan tabel nasabah pada database tadi. Nasabah ID, kemudian kode nasabah, kemudian nama nasabah, pajak, alamat nasabah juga pajak, telepon nasabah,
lihat dulu telepon nasabah. Oke, sama telepon nasabah. Oke, primary key nya kita atur lagi, kita save dengan nama tabel dimensi nasabah. Oke, jadi tabel dimensi yang kedua, kemudian tabel dimensi yang ketiga sama new table, yaitu tabel dimensi karyawan. Kolom 6 nya juga sama dengan database tadi, yaitu tabelnya tabel karyawan harus sama, data kolom 6 nya tipe data juga harus sama, karyawan ID, tipe data tadi chart, kemudian kode karyawan tipe data juga chart, kemudian nama karyawan tipe datanya vachart, jabatan tipe datanya vachart, status tipe datanya juga tadi vachart. Oke, kita tentukan lagi primary key nya, kita save dengan nama tabel dimensi karyawan, yaitu sini saya singkat DM, itu dimensi karyawan ID, kode karyawan, nama karyawan, jabatan, status. Oke. Selanjutnya tabel dimensi selanjutnya yaitu tabel dimensi produk, harus sama kolom name pada tabel produk yang pertama tadi, produk ID, tipe datanya harus sama, chart juga, kemudian kode produk, tipe data juga harus sama, kemudian jenis produk, tipe datanya vachart. Kita tentukan lagi primary key nya, save nama DM produk. Oke, save. Jadilah 4 tabel dimensi dari data warehouse. Selanjutnya kita buat tabel faktanya dengan cara sama dari pertama tadi, klik tabel, new table, tabel fakta penarikan. Itu harus sama dengan tabel nama, kolom name-nya juga harus sama dengan tabel penarikan pada database penarikan tadi. Situ namanya penarikan ID, tipe datanya vachart, kemudian nasabah ID, vachart chart juga. Maaf, penarikan ID tadi chart, tipenya nasabah ID chart juga, rekening ID juga chart, kemudian produk ID, karyawan ID, kemudian maksimal penarikan vachart, minimal penarikan vachart juga, kemudian total nilai penarikan vachart juga. Kita tentukan primary key nya, set primary key, kemudian kita save namanya tabel fakta penarikan. Oke, jadilah tabel dimensi dan tabel fakta dari data warehouse yang telah kita buat.
Selanjutnya kita menghubungkan antara database yang kita buat pertama tadi kepada data warehouse, yaitu dengan cara membuka aplikasi Microsoft Visual Studio ini Microsoft Visual Studio. Kemudian kita buat baru namanya data warehouse. Penarikan kita atur ke tempat penyimpanannya. Oke, data warehouse penarikan UAS. Oke, muncul toolboxnya, tampilan seperti ini. Yang pertama sekali yang harus kita buka, kita lihat di toolboxnya itu ada data flow task. Kita geser data flow task, kita double klik sehingga muncul seperti ini. Kemudian tetap pada toolbox, kita pilih OLEDB sort. Di sini nanti tempatnya database yang kita buat tadi. Kemudian untuk menghubungkannya nanti ke data warehouse itu kita menggunakan toolboxnya juga di sini, yaitu data conversion. Oke, cara di drag tadi ya, drag geser. Kemudian selanjutnya untuk data warehouse-nya, tempat data warehouse-nya itu OLEDB destination. Oke. Nah, setelah kita pilih 3 ini, kita hubungkan dengan cara klik OLEDB sort ini, muncul panah warna hijau, kita drag geser ke data conversion. Pada data conversion juga gitu, saya ke sini. Nah, setelah itu kita isi database ke dalam OLEDB sort ini dengan cara double klik atau klik 2 kali. Nah, sehingga muncul seperti ini. Kita buat baru connection manajernya, new. Kita buat baru saja. Kita pilih di providernya itu Microsoft OLEDB provider for SQL server. Oke. Kemudian server name-nya kita ambil server name kita yang di SQL Management Studio tadi, database engineering. Ini kita copy paste saja server name-nya, dan kita paste di sini. Selanjutnya kita pilih database name-nya, database-nya tadi DB penarikan. Oke. Test connection. Oke. Test connection succeeded. Oke kan. Selanjutnya oke. Kemudian kita pilih tabel mana yang akan kita pindahkan ke data warehouse. Oke, tanda berhasilnya nanti isi yang ada pada database tersebut akan pindah ke dalam data warehouse. Itu tandanya bahwa saja kita berhasil menggunakan sistem ETL tadi. Di sini data karyawan saja yang kita coba, satu tabel saja yang kita coba nanti. Oke, selanjutnya itu kita isi OLEDB destination-nya dengan data warehouse-nya dengan cara yang sama, double klik tadi. Kemudian kita buat baru juga, new.
Kemudian kita pilih providernya sama, yaitu Microsoft OLEDB provider for SQL Server. Kemudian server name-nya tadi sama. Kemudian database data warehouse-nya kita pilih, yaitu data warehouse penarikan tadi yang kita buat. Kita tes connection, berhasil. Oke. Kemudian oke. Kita pilih tabelnya tadi. Database itu tabelnya yang kita pilih yaitu tabel karyawan. Di tabel dimensi data warehouse juga kita pilih dimensi karyawan. Mapping kita cek, pastikan ini terarah dengan benar. Oke ya. Kita oke. Kemudian kita dubbing. Kita jalankan. Jika warnanya hijau semua, berarti pemindahan datanya berhasil. Oke, hijau. Berarti ini pemindahan datanya berhasil. Cara membuktikannya kita lihat di SQL Management Studio-nya tadi. Pada database penarikan, DB penarikan itu tadi kita coba karyawan. Kita close dulu ini. Karyawan, kita lihat isinya ini. Oke. Pada data warehouse kita coba juga buka dimensi karyawannya. Alhamdulillah terisi. Ini membuktikan bahwasanya perpindahan data kita itu berhasil. Demikian yang dapat saya sampaikan.